Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa man intabahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan usia untuk mencari bekal ke akhirat. Begitu juga diberikan usia untuk menuntut ilmu, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan bimbingan. Kemudian salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih melanjutkan untuk membaca sebuah buku kecil yang memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu kitab Fadlul Islam. Penjelasan tentang keutamaan agama Islam. Nah, ini jelas nggak ya? Yang di belakang jelas nggak? Jelas sih. Nah, sampai kita pada bab yang baru sekarang, yaitu bab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah senantiasa merahmatinya, bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam. Bab tentang dalil-dalil yang berbicara tentang keluar dari dakwal Islam, dari penyebutan penamaan Islam. Penulis rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fadlul Islam ini, sekarang sampai bab ke berapa ini? 6 ya. Pada bab-bab yang sebelumnya, misalnya bab pertama tentang Fadlul Islam itu sendiri, itu keutamaan Islam, menyampaikan tentang keutamaan Islam. Sehingga manusia diharapkan untuk bisa masuk ke dalam agama Islam itu karena memang betul-betul di atas ilmu, keyakinan, paham. Bukan karena ikut-ikutan aja, seperti itu ya. Makanya disampaikan keutamaannya. Apa tuh? Kalau saya masuk Islam, saya dapat keutamaan apa? Seperti itu kan? Nah, ini sudah kita bahas. Makanya setelah itu, bab yang kedua, penulis rahimahullah ta'ala menuliskan bab apa? Wujubul Islam. Wajibnya untuk masuk Islam. Setelah disampaikan keutamaan Islam, ternyata Islam itu bukan hanya anjuran, tetapi adalah suatu kewajiban untuk masuk ke dalam agama tersebut, karena tidak ada yang namanya jalan selamat kecuali dengan agama Islam. Kemudian yang ketiga tentang tafsirul Islam, penjelasan apa itu Islam. Kemudian yang kemarin kebatilan selain agama selain Islam. Kemudian kemarin yang terakhir bab tentang merasa cukup untuk mengikuti sunnah, mengikuti Islam dari segala selain Islam. Nah, kemudian sekarang barakallahu fiik akan dibahas tentang masalah penamaan. Jadi ini hal yang sangat penting ternyata, yang saya pribadi mungkin, atau secara umum teman-teman itu lupa dalam hal ini, yaitu identitas atau identitas. Dalam seluruh perkara kita itu harus memiliki identitas, sehingga membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita nggak punya identitas, orang bingung, nggak bisa mengenali kita. Dan itu pada seluruh perkara, baik perkara agama, manhaj, atau perkara dunia,
perdagangan dan yang lainnya. Sekarang itu zaman yang dimana persaingan luar biasa. Kalau dalam agama misalnya, firqah, sekte yang dalam Islam sendiri saja, jangan berbicara di luar agama Islam. Itu sudah jelas semuanya batil. Kalau yang di luar Islam yaitu kafir itu banyak banget, ya kan? Bahkan lebih banyak dari kata kaum muslimin kalau semua kafirnya maksudnya. Nah, dalam Islam sendiri aja itu pemahaman dan sekte sangat banyak sekali, ya tidak? Walaupun itu masih dalam siapa? Induk Islam, masih dalam lingkaran Islam. Nah, barakallahu fik. Nah, dari sini perlunya kita itu memiliki identitas. Kita kalau jualan nggak punya identitas itu orang bingung. Kenapa saya harus ke sana? Atau orang bingung, ke sana itu apa yang dia jual? Tapi kalau orang memiliki identitas, misalnya dia jualan, itu pun kalau jualan masih sangat umum. Maka akan lebih spesifik lagi, dia jualan sembako. Semua toko jualan sembako. Banyak sekali. Maka dispesifikkan lagi, dia itu adalah semi apa? Semi distributor. Jadi agak murah. Nah, seperti itu. Akhirnya orang kalau mau belanja yang agak banyak, dia tahu tempatnya fulan. Tempatnya apa? Tempatnya Hanan, seperti itu. Kalau mau beli bulanan misalnya, naik tempatnya Hanan lumayan. Karena apa? Harganya lebih murah. Tapi kalau sedikit beli sedikit, walaupun jauh mungkin dari Banjarmasin, rela ke Persidi karena dihitung-hitung dengan waktu dan biayanya masih ada keuntungan, ya kan? Nah, akhirnya dia beli di sana. Tapi kalau misalnya beli sedikit aja, saya nggak akan ke sana juga. Ya, ngapain buang waktu, buang tenaga, itu kan? Nah, seperti itu. Jadi punya positioning, punya identitas, itu penting. Kalau tidak, itu kita nggak, orang bingung akan mencari apa yang ia cari. Adapun kalau kita mau melayani seluruh kemauan manusia, itu tidak akan pernah bisa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Yang namanya kemauan, keriduan manusia, itu nggak mungkin kita bisa mencukupinya untuk mendapatkan yang nggak bisa. Kita mau jualan apa selengkap apapun nggak bakal bisa. Apalagi persaingan luar biasa. Kalau kita istimewa di dalam misalnya sudah murah, berkualitas dan lain-lain, itu sudah nggak mungkin. Lengkap dan yang lainnya, modal kita berapa, bangunan kita berapa dan yang lainnya. Maka kita perlu identitas, perlu memiliki identitas, perlu memiliki positioning di mana tempat kita mau mengambil hal tersebut. Nah, dalam agama pun seperti itu ternyata. Ada yang namanya adalah di sini bab, Masya Allah, Syekh Muhammad bin Wahab itu bagus sekali ini. Bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam. Bab dalil-dalil di sini maksudnya dalil-dalil tentang larangan, tentang wa'id. Bab maja'a min wa'id. Bab dalil-dalil yang berupa ancaman tentang apa? Fil khuruj, dari keluar, an da'wal Islam, dari penamaan Islam. Dari penyebutan Islam. Maksudnya apa di sini? Setelah disampaikan tadi keutamaan Islam, wajibnya masuk Islam, penjelasan Islam, kebatilan agama selain Islam, kemudian cukupnya dengan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang itu ada ancaman kita tidak boleh keluar dari penamaan, penisbatan yang keluar dari apa yang dinamakan dari dalam istilah Islam. Maksudnya apa? Kita itu harus punya identitas. Identitas kita adalah Islam. Biar orang tahu Islam itu seperti itu.
Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau bukan mentauhidkan Allah, itu bukan Islam. Sampai pun dia menyembah Allah, tapi tidak mengesahkan, tidak mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, maka dia bukan Islam. Harus ditampilkan seperti itu. Memiliki syiar. Penisbatannya, penamaannya harus dengan apa yang Allah SWT namakan. Makanya nanti akan mendatangkan dalilnya, baik dari seperti biasa dari Al-Quran atau dari hadis. Kita menamakan diri sebagai apa? Orang Muslim. Kita menamakan sendiri sebagai apa? Orang mukmin. Yang asli Muslim, arti mukmin sudah kita jelaskan. Kita menisbatkan pada apa yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita adalah ahlus Muslim terlalu umum. Muslim yang apa? Karena sekarang banyak Muslim juga kan? Kalau dalam konteksnya antar agama, kita harus jelas, saya Muslim. Kalau dalam konteksnya antar Muslim, maka kita harus jelas juga. Tapi dengan penamaan yang sudah apa? Dinamakan oleh Islam itu sendiri. Dinamakan oleh Allah SWT. Atau oleh Rasul. Atau oleh kandungan daripada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya orang Islam. Banyak orang Islam. Banyak tidak? Sudah jelas semuanya, dia Islam, dia Islam. Ya tidak, permasalahannya masih ada kan? Karena itu sudah sunnatullah kauniyah. Ada Islam hijau, ada Islam biru, ada Islam hitam oren, ada Islam ini, Islam itu. Ya tidak? Nah, ini perlu adanya identitas agar jalan yang hak itu tetap di atas yang hak. Sehingga orang itu nggak bingung untuk mencari jalan yang hak tadi. Dan kita nggak boleh ragu tatkala sudah ada di jalan yang hak tadi. Dan kita jangan pernah mencari keridhaan biru, hijau, hitam, coklat, apapun. Karena mereka juga tidak akan pernah ridho. Si biru tidak akan pernah ridho pada hijau. Si hijau tidak akan pernah ridho pada si biru. Tidak akan pernah pada hitam, ke oranye, ke apapun. Tidak ada karena. Makanya harus kita apa? Menisbatkan, mendakwahkan sesuai dengan Islam dan termasuk dalam penamaannya. Tidak boleh ini, nggak boleh, bahkan dilarang ini. Nanti dalil-dalil, bab tentang dalil-dalil ancaman dari apa? Keluar dari apa? Penamaan, penyebutan selain Islam. Berarti kita harus menamakan diri kita sesuai dengan yang dalam Islam itu ada. Misalnya dalam kaum muslimin itu sendiri. Rasulullah SAW sudah menyebutkan adanya perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Dan itu sekali lagi sunatullah ya. Sunatullah ya harus lapang dada memang. Sunatullah kauniyah. Tapi secara syariahnya kita ya harus tetap berusaha di atas yang hak. Harus tetap belajar yang hak. Mengamalkan yang hak. Mendakwahkan yang hak. Dan bersabar dengan konsekuensinya. Seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar. Umatku berpecah menjadi 73, semuanya di neraka tapi tidak kekal. Dan yang satu masuk surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Itu kan harus ada identitas itu. Gak masa sih. Tidak masuk akal, tidak logik dan tidak apapun. Bahkan ini menyelisih hadis tersebut kalau mengatakan semuanya masuk surga tanpa ke neraka gitu loh. Wong Rasul SAW sudah mengatakan apa? Semuanya masuk neraka. Maksudnya masuk neraka yang tidak kekal. Kecuali satu. Yang satu yang langsung ke surga. Berarti kan ini yang 72 memang salah. Iya tidak? Kalau salah berarti harus dikatakan apa? Salah. Nggak boleh dikatakan benar. Kalau dikatakan benar nanti orang salah pada apa? Pemahaman yang salah. Padahal pemahaman yang salah dengan yang benar, perbandingannya berapa itu? Dalam hadis itu perbandingannya berapa? 1:72. Itu induknya, pemahaman induknya. Belum pemahaman apa? Cabangannya loh.
1:72 aja sudah banyak banget loh. Iya tidak? 1:72 coba. Kemungkinan orang untuk milih yang benar sama yang milih salah, kemungkinan jatuh kemana? Yang salah lah. Maka yang sudah tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, wajib bagi dia untuk apa? Mensiarkan, memperkenalkan, mengidentifikasikan dirinya di atas kebenaran. Kalau enggak nanti, kalau kita katakan tradisi ini benar, tradisi itu benar, seperti itu terus, kapan umat akan tahu mana yang betul-betul benar? Ya tidak. Kalau kita, ya yang musikan nggak apa-apa, yang tahlilan nggak apa-apa, yang mitoni nggak apa-apa, yang nyajeni nggak apa-apa, yang penting sama-sama kita rukun lah. Oke, rukun kita seneng rukun, iya. Rukun dalam apa dulu? Kalau rukun dia menisbatkan kepada Islam, ya harus kita sampaikan. Itu bukan dari Islam. Kalau rukun sebagai masyarakat, itu pilihan dia seperti itu, ya memang apa? La ikraha fiddin. Ya silakan. Kita cuma apa? Mempelajari. Kita cuma apa? Mengamalkan. Kita cuma apa? Menyampaikan. Saya nggak pernah memaksa. Karena saya tidak punya kekuasaan. Kecuali saya punya kekuasaan. Saya bapak. Saya orang tua dari seorang anak. Maka saya bisa memaksakan anak saya untuk tidak melakukan kesyirikan. Banda itu loh. Penjara misalnya gitu kan. Nah, kalau kayak kita di masyarakat, kita siapa? Kecuali saya pemimpinnya. Seperti dahulu pada masa khalifah-khalifah yang di atas manhaj yang hak, orang nggak sholat ditangkap itu, penjara 3 hari, ditanya itu apa sholat, wajib atau enggak? Enggak wajib, beneran enggak wajib, penggal. Bahkan wajib. Kenapa enggak sholat? Ya, saya malas. Cepetan sholat. Enggak mau, sebagian mengatakan penggal juga. Enggak sholat dipenggal. Sekarang kalau enggak sholat dipenggal itu luar biasa itu. Habis itu. Bisa itu. Habis mungkin sekitar 50% itu penduduk Indonesia jadi habis itu. Dan itu pun yang muslim. Iya kan? Bukan yang kafir itu loh. Yang kafir enggak sholat, kafir sudah kok. Kan beda lagi ranahnya, semua punya ranah itu kan. Ini pentingnya kita untuk apa? Bukan penting, di sini malah wajibnya kita untuk apa? Mengidentifikasi diri dengan identitas-identitas yang ada dalam Islam, termasuk dalam penyebutan, termasuk dalam penamaan. Makanya itu kan tadi dalam Islam sendiri, karena kalau kita dengan lingkungan kafir, kita sudah nggak berselisih. Antara tubuh kita, antara saudara kita di dalam ranah Islam ini nggak ada perselisihan kan? Akan kafirnya Yahudi, masih ada yang berselisih? Enggak lah harusnya. Kalau ada ya sebenarnya dia bukan Muslim, dia sama-sama mereka lah. Kafirnya Nasrani, kafirnya Hindu, kafirnya Buddha, seperti itu. Ini ya harus kita sampaikan. Bukan kita memecah belah persatuan. Mereka juga mengatakan kita kafir. Toh kala kita bermuamalah duniawi, emang kita ribut. Misalnya klien kita Nasrani terus kita jadi ribut sama dia kan enggak juga ya kan? Wong ada apa syariatnya? Kita punya syariat yang syariatnya jauh lebih sempurna dengan syariat mereka, sampai pun dalam mengatur muamalah dengan mereka. Itu kita lebih sempurna kok. Iya tidak? Makanya itu wajib, bahkan di sini babnya adalah maja'a fil khuruj an da'wal Islam. Dalil-dalil yang berupa ancaman, larangan keluar dari apa? Intisab dakwah, penyebutan, penamaan Islam. Termasuk di sini ada turunannya tadi. Berarti pemahaman kebaliknya adalah wajibnya kita untuk apa? Menamakan dengan apa yang dinamakan dalam syariat Islam. Gak boleh kita menamakan dengan tokoh kita. Misalnya saya beragama karena mengikuti tarekat Naksabandiyah misalnya. Loh, tarekatnya siapa? Rasulullah, bukan tarekat Naksabandiyah. Gak boleh dengan penamaan orang tertentu. Akidah kita adalah Maturidiyah.
Nggak boleh menamakan apa dengan hal tersebut. Akidah kita adalah akidah apa? Ahlus sunnah. Karena itu dinamakan oleh Rasulullah SAW. Ahdanya ahlus sunnah. Penisbatan kepada, coba ada nggak akidah Syafi'iyah coba? Nggak ada. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan itu. Akidah Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah, nggak ada. Adanya fikih. Itu pun untuk mempermudahkan aja. Mempermudah belajar. Nggak boleh kita menisbatkan kepada lembaga kita. Nggak boleh kita dengan organisasi kita. Nggak boleh dengan suku kita. Saya adalah Islam Jawa. Nggak ada Islam Jawa, ikhwan. Nggak ada Islam Jawa. Saya ada Islam Nusantara. Nggak ada Islam Nusantara. Nggak ada Islam Mekah. Nggak ada Islam Palestina. Nggak boleh kita apa? Menisbatkan apa? Dalam agama kita kepada selain Islam. Kepada sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Itu nggak boleh. Kepada tokoh kah? Kepada ormas kah? Kepada lembaga kah? Kepada suku kah? Kepada negeri kah? Kepada apapun nggak boleh. Larangannya akan disebutkan banyak nanti. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan nanti, hadis yang akan kita baca, itu dia mata jusatal jahiliyah. Mati ikut dalam kelompoknya, kelompok orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Nah, itu tentang apa? Bab ini. Jadi bab ini tentang apa? Dalil-dalil yang berisi tentang larangan untuk keluar dari penamaan atau penyebutan selain dari penyebutan dari Islam. Harus dengan yang Islam. Enggak boleh kepada person, enggak boleh kepada lembaga, yayasan, suku, apapun tidak boleh. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan seperti biasa adalah apa? Dalil. Dan beliau selalu mengutamakan dalil dari Al-Quran dulu, karena Al-Quran itu tidak ada perselisihan dalam apa? Hujjahnya sebagai apa? Dalil itu tidak diperselisihkan. Al-Quran itu sudah apa? Mutawatir. Kalau hadis itu masih diperselisihkan hujjahnya, maksudnya bukan hadis secara umum, maksudnya rincian hadis persatu itu kan nggak semuanya mutawatir, nggak semuanya sahih. Kalau hadis sebagai apa? Dalil itu sudah sepakat, nggak ada yang berselisih. Tapi apakah seluruh hadis bisa menjadi dalil? Maka tidak, karena hadis itu bermacam-macam. Hadis ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk dan yang lainnya. Seperti itu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, nggak ada. Al-Quran semuanya mutawatir, ya kan? Makanya nggak bisa diperselisihkan itu kan. Kalau orang berdalil dengan Al-Quran pasti benar, maksudnya ayatnya pasti benar, ya kan? Tapi kalau orang berdalil dengan apa? Hadis, maka sebelum mengisi isi hadisnya, harusnya kita mengoreksi, mengetahui dulu apa sanadnya tadi itu benar hadis atau bukan hadis, kan seperti itu. Nah itu, makanya secara kekuatan Al-Quran itu lebih kuat karena tidak ada perselisihan dalam keabsahannya, hujjiyahnya, keadaan dia untuk sebagai dalil itu nggak ada yang berselisih. Beda dengan apa? Hadis. Maka hadis itu tidak diperselisihkan dia sebagai dalil, cuma untuk parsialnya, untuk bagiannya hadis-hadis tertentu, nggak semua hadis dijadikan dalil karena tadi. Nah, makanya beliau rahimahullah taala mendatangkan dalil yang pertama, dalil Al-Quran. Nah ini ada yang penting ya ikhwan yang pengen saya sampaikan. Jadi ana itu nggak tahu ya, dengan keadaan ana yang seperti ini, maksudnya jenggoten, gamisan, ya berusaha menjaga marwah Islam dan marwah seorang muslim, dan terkhusus mungkin saya penuntut ilmu gitu. Akhirnya ya kemana-mana ya pakai peci, pakai itulah seringnya, bahkan hampir enggak pakai peci itu, hampir enggak, masih pakai peci.
Nah, kadang kalau lagi ke sawah pun kadang saya karena sudah kebiasaan pakai peci. Kadang lagi istirahat duduk gitu ya. Terus ada, dan saya memang senang ngobrol sama orang, ngobrol. Dan ini sering, pada setiap hal saya nggak pernah mendahului, hampir nggak pernah mendahului, kecuali orang itu bertanya. Ujung-ujungnya mereka itu senang ngobrol dengan agama, tapi ujung-ujungnya itu kebanyakannya itu mereka itu sudah pengen mengendorkan kita lebih tasamuh itu akhirnya kita itu, kata yang saya dapetin itu, untuk lebih menghargai apa yang dilakukan oleh amalan mereka yang tidak ada dalilnya gitu loh. Intinya di situ. Jadi mereka nggak ragu atas manhaj salaf. Itu benar, cuma mereka itu nggak seneng kalau amalannya dikoreksi. Nah itu. Maka barakallahu fikum, kalau antum dalam muamalahnya ada yang seperti itu, hindari perdebatan, karena sama-sama antum nggak punya ilmu. Dalam artian untuk menyampaikan, antum bisa cuma untuk mengamalkan untuk diri sendiri, untuk menyampaikan kan belum, ya kan? Jangan suka debat, itu pertama. Kalau seandainya antum yakin punya ilmu, punya kemampuan, kan nggak semua antum nggak paham juga. Pasti pada bab tertentu ya sudah paham juga, ya kan? Bahkan mungkin dalilnya juga paham. Kalau memang kelihatannya dibutuhkan, maka yang pertama antum sampaikan itu kita dialog apa? Agama. Berarti dibikin standar dulu. Tapi yang ilmiah ya, kalau nggak ilmiah nanti semuanya punya ini gitu loh, iya kan? Nah seperti itu. Semuanya punya apa? Semua sudut pandang gitu kan. Kalau enggak ngobrol yang lain lah. Itu harus seperti itu. Itu nasihat untuk dia dan untuk antum. Kalau antum juga nggak punya ilmu, ya jangan. Cukup antum meyakini dan mengamalkan apa yang antum miliki. Seperti itu. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya adalah ribut. ini nggak bagus. Karena apa? Maksud tidak tercapai, perpecahan tambah. Ya kan? Beda dengan kalau punya ilmu. Maksud tercapai kemungkinannya, kalau nggak tercapai itu hujah tersampaikan, dalil disampaikan, walaupun belum menerima misalnya, seperti itu. Karena mereka ya nggak akan berani dengan Al-Quran, itu nggak mungkin lah semena-mena. Minimalnya masih dipikirkan di rumah nanti. Tapi kalau nggak ada itu jangan. Kalau nggak punya itu jangan. Makanya barakallahu fikum, karena sekarang itu orang lagi tren kembali ke agama. Alhamdulillah, itu hal yang baik. Nah, oleh karena itu kadang wong lagi macul ceritanya agama. Seperti itu. Kalau memang betul-betul sama-sama, kan orang kan banyak sudut pandangan. Kalau niatnya memang kelihatan, memang dia niat bertanya untuk betul-betul bertanya loh, bukan untuk debat seperti tadi. Sebenarnya banyak orang, ya kita harus lihat tadi, banyak orang yang memang sebenarnya bukan untuk mencari apa ilmu, sudah tahu itu salah, yang baik ini itu sudah tahu gitu kan. Tapi cuma bok ada celah gitu loh, bok ada celah untuk dibenarkan seperti itu. Atau tadi yaitu untuk apa? Agar yang dia betul-betul pada berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pemahaman salafus saleh ini, ya bok ya jangan dianu terus dong gitu loh, gitu. Jangan dibid'ah-bid'ahan terus dong itu. Kan enggak bid'ah-bid'ahin, yang bid'ahin adalah syariat gitu kan. Yang bilang bid'ah itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdasa wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu bukan ucapannya ulama itu. Itu bukan ucapannya Imam Syafi'i, bukan ucapannya apalagi saya Jumantoro, itu bukan. Itu adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah itu. Jadi karena saya pribadi itu orang yang nggak suka dengan keributan seperti itu, hindari hal-hal yang bisa memancing seperti itu. Mendingan kalau enggak kita dakwah dengan perbuatan kita, dan itu sudah masya Allah. Tidak ada orang yang mau berdiskusi sama saya kecuali mereka mengakui akhlak orang-orang salafi.
Wallahi. Terutama masalah kejujurannya. Itu belum pernah itu. Belum pernah. Mereka ujung-ujungnya, Masya Allah. Ya, saya sih sama orang-orang salafi, Masya Allah. Itu orang-orang yang... Tapi, ya, jangan disalahkan semua dulu loh. Itu kan sudah tradisi dan yang lain seperti itu. Seperti itu. Jadi, di sini identitas itu sudah mulai apa? Muncul itu kan. Nah, ini yang diharapkan dalam dakwah. Itu adalah memiliki identitas. Seperti itu. Ada identitas. Sehingga nanti yang hak ya jelas, yang batil yang jelas. Seperti itu. Jadi semuanya dibangun di atas kejelasan. Adapun orang menerima, subhanallah, itu sudah menjadi ketetapan Allah kauniyah. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena sudah ada hadis tadi, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dan Yusuf tolong ditutup lagi sila. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73. Mungkinkah kita? Rasulullah SAW sudah mengatakan berpecah belah. Mungkinkah kita menyatukan? Mungkin tidak kita bisa menyatukan? Tidak mungkin. Berarti sikap kita apa? Ya tadi harus paham itu ketetapan kauniyah atau syar'iyah. Itu kan harus paham itu. Hanya orang kan karena nggak paham ini kauniyah atau syar'iyah, sehingga tadi apa? Dia salah dalam bersikap. Ditutup lagi ya silahkan. Nah, ada orang yang memaksakan banget untuk apa? Semua bersatu. Sehingga dengan berbagai cara, salah sedikit dihajar. Sudah sama-sama jenggotan, sudah sama-sama ngaji, gara-gara misalnya satu dakwahnya dengan media sosial, la salam wala kalam. Nggak ada salam sudah. Mengucapin salam nggak dibalas. Ada yang seperti itu. Ada yang kebablasan. Ya namanya sudah harus terpisah ya, lah nggak apa-apa lah. Ya seperti itu banyak. Makanya harus tahu itu. Ini ketetapan Allah apa hadis ini? Kauniyah atau syariah? Ini kauniyah. Berarti ya ini menjadikan kita memang adem dikit. Oh iya ya. Sekuat apapun kita untuk menyatukan manusia di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, kita tidak akan pernah bisa. Tapi secara syariah kita dituntut untuk senantiasa apa? Belajar Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita dituntut untuk apa? Mengamalkan. Kita dituntut untuk apa? Mendakwahkan hal tersebut. Gak boleh jadi lembek. Akhirnya, ini kan kemarin saya ngobrol dengan anggota, kalau di atasnya DPRD apa berarti? Kalau di provinsi? DPD ya. Kalau DPD ya, kemarin ada ngobrol sama salah satu anggota Dewan DPD. Saya bilang, dia dari partai tertentu lah, ya, saya nggak mau ngobrol, kan ngomong tujuan partainya. Nah, Pak, justru kalau kan sekarang dia mulai ya dulu waktu kita nggak pakai pendekatan musik budaya gitu, ya susah lah gitu katanya. Tapi Pak, orang-orang dulu pengikutnya jenengan itu, pengikut ormas jenengan itu pasti itu sudah loyalnya luar biasa. Itu paten sudah. Walaupun suaranya segitu, tapi itu paten itu. Misalnya 3%, ya 3% itu udah pasti itu. Karena mereka itu memilih partai jenengan itu di atas agama itu. Betul-betul di atas agama. Iya sih, cuma ya, berarti mereka paham sebenarnya. Ya cuma ya segitu terus gitu kan. Tapi kan loyal pertama. Yang kedua tujuan kita bikin partai, tujuannya bukan saya nggak bikin partai dan saya nggak ikut partai. Tujuannya jenengan dakwah lewat partai kan untuk dakwah, bukan untuk apa-apa. Iya juga ya. Ya itu maksudnya, mau sedikit atau banyak itu ya terserah. Jangan sampai kita mencari banyak tapi dengan mengorbankan tadi. Mengorbankan apa?
musik, mengorbankan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan menyelisih. Akhirnya dia bilang sendiri, saya dulu ya nggak ada musik, nggak ada ritual-ritual tahlilan dan yang lainnya, tapi sekarang ya seperti. Nah ini maksudnya, mulai ada yang menggerus seperti itu, terkurangi. Maka kita tetap harus menampilkan identitas Islam dengan penisbatan yang sesuai dengan Islam tersebut. Dan bahkan di sini Syekh Muhammad bin Wahab menyampaikan adanya bab tentang dalil-dalil ancaman larangan keluar dari penamaan penisbatan kepada hal-hal yang selain Islam. Ahlus sunnah dinamakan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mensifati 73 tadi, kemudian satu masuk surga, Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ahlus sunnah. Mereka Ahlus sunnah. Makanya dinamakan Ahlus sunnah. Nah Ahlus sunnah itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragamanya sesuai dengan agama yang saya amalkan dan para sahabat-sahabat saya amalkan. Kemudian Ahlus sunnah ini kan setelah dulu nggak ada namanya istilah Ahlus sunnah awalnya kan. Setelah muncul Khawarij, muncul Syiah, akhirnya ada nama Ahlus sunnah. Dan ini nama ini nggak ada masalah. Karena apa? Sesuai dengan apa? Penamaan Rasul. Dan untuk membedakan masyarakat umat harus tahu mana yang Syiah, mana yang Khawarij, mana yang Ahlus sunnah. Sampai muncul terus seperti itu. Makanya ada Ahlul Athar. Karena semuanya mengatakan Ahlus sunnah. Maturidiyah Ahlus sunnah, Kulaibiyah Ahlus sunnah, Asy'ariyah Ahlus sunnah. Makanya muncul Ahlul Athar, muncul Ahlul Hadis. Ini enggak ada masalah karena penamaan itu sesuai. Tidak dinisbatkan kepada orangnya sebagaimana Asy'ariyah, maka diterangkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah kepada Imam Al-Maturidi, Kulaibiyah kepada Imam Ibnu Kulab dan yang lainnya. Seperti itu. Ini harus ada identitas. Makanya barakallahu fikum. Kewajiban kita adalah tetap belajar syariat Islam dengan sumbernya Al-Quran, hadis dengan pemahaman salafus saleh, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Tidak ada kewajiban kita untuk apa? Menjadikan, memaksa orang untuk menerima hal itu. Tidak ada. Berarti kita nggak boleh apa? Untuk orang itu masuk sehingga kita apa? Mengorbankan apa? Nilai-nilai syariah. Nggak bisa. Kalau seperti ini nanti lama-lama hilang Islam. Maksudnya Islam yang betul-betul murni. Seperti itu. Nanti lama-lama jilbab nggak wajib. Nanti lama-lama sholat nggak wajib. Sekarang sudah sedekah laut yang itu untuk apa? Nyai Loro Kidul dan yang lainnya sudah dilindungi sebagai cagar budaya. Kesyirikan seperti itu. Padahal itu bukan, kalau dia nggak menamakan Islam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini adalah agama kejawen misalnya. Sehingga orang tahu itu bukan Islam, itu bukan syariat Islam. Tidak ada masalah. Karena Islam itu syariat yang betul-betul datang dari sisi Allah, diterangkan oleh Rasulullah dengan pemahamannya para sahabat seperti itu. Ya harus dijaga seperti itu. Ini Islam. Mau ya silahkan, ini jalan keselamatan. Gak mau juga apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Selesai sebenarnya. Yang selalu dimusuhi sebenarnya yang ini sebenarnya. Mereka nggak pernah memusuhi. Salafi itu nggak pernah memusuhi, nggak pernah kok. Cuma menyampaikan. Nah ini. Nah, dalil yang pertama adalah yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 78. Makanya mereka menamakan Salafi dengan Wahabiyah. Emang Syekh Muhammad bin Wahab pernah nggak menamakan apa yang diajarkan dengan Wahabiyah? Yang ngarani siapa itu? Yang ngarani itu mereka sendiri yang menamakan, mereka sendiri yang menyesatkan. Iya tidak? Nggak ada.
Dan kita pun nggak pernah menisbatkan diri kepada Wahabiyah, nggak ada. Karena itu nggak boleh menyelisih syariat Islam. Bahkan apa? Imam Muhammad bin Wahab itu sampai menulis kitab Fadlul Islam ini, salah satunya adalah ada bab apa? Bab dalil-dalil yang mengancam, melarang keluarnya dari dakwaan Islam, dari penisbatan penamaan kepada Islam. Nggak boleh keluar kan? Berarti otomatis apa? Beliau melarang seandainya ada orang yang mengambil ilmunya kemudian menisbatkan kepada ajaran ini adalah ajaran Wahabi. Berarti otomatis dilarang oleh beliau. Seperti itu. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, sammakum al muslimin. Dia Allah Subhanahu wa taala menamakan kalian dengan al-muslimin. Berarti kita harus menamakan diri kita adalah al-muslimin. Kita bukan Nasrani, kita bukan Yahudi, kita bukan ahli kitab, kita bukan Majusi, kita bukan Buddhis. Ajaran kita adalah Islam. Kita adalah hamba Allah. Nah, seperti itu harus. Nah, min qablu wa fi hada. Min qablu, dari terdahulu, dari sebelum kalian umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang Allah menamakan orang-orang yang mentauhidkannya adalah apa? Muslim. Berarti kita harus apa? Di sini menamakan apapun yang kita amalkan ini atas nama Islam atau atas nama-nama yang ada dalam Islam. Tidak boleh menisbatkan kepada, tadi saya ulangi lagi, tokoh, kepada ormas, kepada yayasan, kepada apapun, kecuali kepada Islam atau yang diizinkan dalam syariat Islam. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menamakan kita sebagai orang muslim. Kemudian dari dahulu sampai dengan sekarang. Dari dahulu misalnya, yaitu dalam surat Yunus ayat 84. Nabi Musa alaihissalam berkata, "In kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya saja dan kalian betul-betul sebagai orang yang muslim. Berarti umatnya Nabi Musa menamakan umatnya lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan nama apa? Muslim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala lahu rabbuhu aslim. Dan tatkala Allah Rabbnya Ibrahim berkata kepadanya aslim, masuklah Islam. Maka Nabi Ibrahim qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, aku telah masuk Islam, aku telah berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Itu. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya sebagai muslim. Nabi Ibrahim mengatakan dirinya sebagai muslim. Dan semuanya seperti itu. Sampai sekarang Allah menamakan kita dengan muslim. Berarti nggak boleh kita menamakan apa? Diri kita dengan apa? Penamaan yang selain Islam. Seperti itu. Penisbatan kebenaran kepada yang selain Islam. Dalam semua hal. Nah. Kemudian yang kedua adalah dari hadis Bismillahirrahmanirrahim Anil Haris Al-Ash'ari, dari Haris Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi khamsin, aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, yang mana Allah SWT memerintahkanku dengan 5 perkara tadi. As-sam'u wa ta'ah, yang pertama adalah mendengar dan taat. Wal jihad,
kemudian yang berjihad, wal hijrah, kemudian hijrah, wal jamaah, kemudian berpegang teguh dengan jamaah. Fa innahu man khalafal jama'ata qida shibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yarji'a. Maka sesungguhnya orang yang menyelisih jamaah, maka dia telah melepas satu jengkal dari ikatan Islam dari lehernya dia, kecuali dia kembali lagi. Wa man da'a bid'awal jahiliyah, siapa saja yang menyeru kepada seruan jahiliyah, fa innahu min jussa jahannam, maka dia termasuk kelompok orang-orang penduduk neraka. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shama, sampai pun dia itu orang yang sholat dan juga puasa. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, wa in shalla wa shama, sampai pun dia sholat, sampai pun dia masih puasa. Fada'u bid'awallahi, maka menyebutlah dengan sebutan-sebutan yang Allah Subhanahu wa taala sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah, yang Allah sudah menyebutkan untuk kalian dengan seorang muslim atau seorang mukmin atau hamba Allah. Rahu Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, dalil yang kedua adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, dan Allah pun memerintahkanku dengan 5 perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita, tidak pernah melarang kita, kecuali memang apa? Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, apa yang 5? Pertama adalah as-sam'u, mendengar. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh apa? Ulil amri kita. Ulil amri itu ada 2, yaitu apa? Ulama dan umara. Jadi kalau ulama kita sudah menyampaikan, maka apa? Dengarkan. Umara kita sudah apa? Memerintahkan, melarang, maka taati. Dengarkan itu. Seperti itu. Wat ta'ah, yang kedua adalah untuk taat. Jadi ana wong sing ngrungokkena tapi apa? Balelo apa isine Pak Kubur niku. Kan wonten nggih, Bang. Lare kadang diomong kita mendel mawon nggih. Tapi jebulane apa? Balelone mboten umum ya. Jadi mendengar dan juga apa? Mentaati, jangan melebung kuping tangan, metu kuping kiwe, kan seperti itu. Nah, itu kebanyakannya orang ya sudah mau dengar tapi apa? Enggak mau mentaati. Banyak juga yang boro-boro dengar, ya ada juga dengar bebek gitu kan, juga ada itu kan. Ada yang enggak mau dengar sama sekali, ada yang masih mau dengar tapi enggak mau taat. Nah, itu manusia ya, seperti itu. Nah, ya, kita itu enggak pernah memaksa gitu loh. Kita cuma menyampaikan seperti itu. Tapi karena orang merasa bersalah enggak mau disalahin. Seperti itu. Padahal kita cuma nyampaikan loh. Kalau kita enggak kan enggak masalah itu kan. Atau kalau hal itu memang apa? Bukan dosa ya, enggak masalah kan. Kalau kita yakin itu bukan dosa loh. Cuek aja kan. Misalnya antum makan nasi misalnya. Dan ada yang mengatakan nasi itu haram. Antum marah enggak? Marah enggak antum? Apa yang marah? Saya yakin nasi itu adalah apa? Halal kok, urusan temen. Bayangkan kalau yang ngomong haram itu 100 coba. Kita nanggepin orang 100. Capek, ya tidak? Kecuali kalau antum apa? Salah. Akhirnya nggak suka disalahkan. Namanya orang salah kan nggak suka disalahkan, iya kan? Kalau orang dalam kebenaran ya cuek aja, biar. Wal jihad, dan jihad. Wal hijrah, dan hijrah.
wal jamaah dan jamaah. Nah, jamaah itu berkumpul. Ah, ini penting. Jamaah itu jami'a yajma'u atau istama'a yastami'u. Itu artinya adalah berkumpul. Perkumpulan atau berkumpul. Itu secara bahasa. Berkumpul berarti setiap ada perkumpulan, setiap ada berkumpul berarti itu namanya jamaah. Ini secara apa? Bahasa. Masalahnya perkumpulan itu banyak nggak? Banyak. Perkumpulan PKK ada, ya kan? Perkumpulan peternak ada. Perkumpulan pedagang ada. Bahkan peternak ada masih perkumpulan peternak domba. Bahkan domba ada, masih ada pertunjukan domba dorper gitu kan. Bahkan masih ada lagi perkumpulan domba dorper asli Aussie, asli Australia. Itu ada lagi itu kan. Itu spesifik banget itu kan. Jadi perkumpulan itu adalah jamaah itu adalah perkumpulan secara bahasa. Masalahnya ini Rasulullah SAW berkata wal jamaah. Orang musyrikin itu jamaah bukan? Jamaah. Mungkin nggak ini wal jamaah dan diperintahkan untuk berjamaah? Mungkin nggak ini maksudnya adalah secara bahasa? Tidak, ya tidak mungkin loh. Maksud diperintahkan cuma berkumpul. Mungkin berarti di sini orang musyrik di sini masuk dalam lafaz di sini? Tidak. Padahal orang musyrik jamaah atau bukan? Secara bahasa. Ya tidak. Secara bahasa orang musyrik juga berkumpul kan? Perkumpulan musyrikin Quraisy misalnya dia bikin partai perkumpulan musyrikin Quraisy, PSQ misalnya ya, gitu. Kan bisa juga kalau dulu ada partai itu kan. Dan maksud jamaah berarti ini adalah maksud syar'i, bukan maksud apa? Bahasa. Ya tidak? Nah, sekarang semuanya mengaku sebagai jamaah di sini. Apalagi kalau masanya banyak. Dia akan semangat mengatakan saya adalah jamaah, ini jamaah saya paling banyak seperti apa betul loh maksud daripada jamaah di situ. Nah, kita lihat berarti ini maksud syar'i, berarti yang punya kewenangan untuk menjelaskan siapa? Ya Allah lewat lisan Rasulullah. Ya tidak? Apa kata Rasulullah SAW tentang mensifati maksud dari jamaah di situ? Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu kan? Dalam hadis perpecahan tadi, 73 golongan tadi. Kan satu di surga. Siapa mereka? Satu dia mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Maka semua melakukan apa? Mengatakan dirinya sebagai apa? Ahlussunnah wal jamaah. Semuanya itu, mau hijau, biru, coklat, abu-abu, semuanya mengatakan apa? Ahlussunnah wal jamaah. Apalagi kalau kelompoknya besar, masanya besar, ini berarti saya yang betul-betul jamaah. Kenapa? Jamaah saya paling banyak. Nah, ternyata tidak itu. Al-jamaah yang dimaksud Rasulullah SAW adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada ajaranku dan apa yang diamalkan oleh sahabatku itu namanya al-jamaah. Walaupun dia sendirian. Sendirian berarti kan bukan jamaah Ustaz. Gak berkelompok Ustaz. Dia sendirian sekarang. Tapi dia ternyata nanti bareng sama siapa? Rasulullah SAW. Bareng sama sahabat. Tetap aja berkelompok. Bisa jadi sekarang kita berjamaah. Melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Atas nama Islam, namanya jamaah, iya nanti jamaahnya sama Abu Jahal bisa. Sama Abu Lahab seperti itu. Kalau memang dipahami jamaah itu seperti maunya. Jamaah itu adalah lafaz syar'i di sini. Lafaz syar'i berarti yang mendefinisikan adalah syariat, ya tidak? Berarti kalau kita mau dikatakan sebagai al-jamaah, ya tinggal gampang banget, sudah gampang sekali. Ma'ana alaihi, apa yang aku ada padanya. Berarti apa aku bawa. Rasulullah membawa berapa petunjuk? 2, Al-Quran dan hadis. Ya tidak? Berarti apa yang kalian beragama itu ada dalilnya berupa Al-Quran dan hadis itu. Ada enggak? Selamatan 7 hari, 3 hari, ngeruat. Itu dalam Al-Quran. Cari satu dalam Al-Quran. Ada tidak? Enggak ada. Ada dari hadis? Ada tidak? Tidak ada.
Ada tidak? Kalau ada silakan. Kalau seandainya nanti ada wa ashabi, ya kan? Karena ditafsirkan jamaah di situ adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan ma'ana alaihi berhenti di situ, tidak. Tapi ma'ana alaihi wa ashabi, dan yang diamalkan oleh sahabatku. Dan dalil yang seperti itu tuh banyak sekali. Man ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Nanti yang hidup setelahku itu akan melihat apa? Ikhtilafan katsira, perpecahan yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW memberikan kunci agar kita selamat. Fa'alaikum bisunnati. Maka kalian wajib memegang sunnahku. Cukup sampai situ? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Dan sunnahnya para sahabat, terutama khalifah yang 4. Ya, berarti gampang banget. Kepengen dikatakan jamaah, coba mana Al-Qur'annya? Ya tidak? Mana apa? Hadisnya. Kalau jenengan masih berhujah dengan Al-Qur'an dengan hadis, coba betul enggak dengan pengamalan dan pemahamannya para sahabat? Apakah setelah Sayyidah Khadijah meninggal, para sahabat dan Rasulullah SAW melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 100, mendak, 1, 2, 3 dan yang lainnya? Kalau diamalkan, itu berarti betul. Kalau enggak, ya sudah cukup. Nah itu kan sudah jadi jamaah kita, sudah jadi kebiasaan masyarakat kita. Ya kita jamaahnya Rasul atau jamaahnya sendiri. Itu loh. Jadi wajib kita untuk apa? Berjamaah. Berjamaah itu berkelompok. Berkelompok dengan siapa? Berkelompok dengan siapa? Rasul tidak cukup. Rasul dan sahabatnya. Karena semua akan mengatakan saya juga mengikuti Rasul. Tapi tatkala prakteknya berarti harus melakukan orang yang, karena Rasul itu sumber. Standarnya itu loh. Ya kan? Patokannya, ukurannya. Dalilnya kan Rasul. Karena Rasul membawa Al-Quran dan hadis, itu nggak mungkin salah itu. Tapi orang salah paham dengan dalil, bisa tidak? Sangat bisa. Maka kalau nggak pengen salah paham dengan dalil, dia apa? Dia apa? Memahami dalil tadi dengan pemahamannya siapa? Sahabat. Sudah selesai, semudah itu sebenarnya. Seperti itu. Semudah itu. Selesai sudah. Gampang banget kan? Kita nggak pernah mengajak perpecahan. Kita tidak pernah menyesatkan orang. Bahkan pengennya orang semuanya dalam satu jamaah. Itu jamaahnya Rasul dan para sahabat. Selesai sudah. Itu Rasul SAW diperintahkan 5 hal ini. Kemudian yang terkait dengan bab ini adalah ini. Kemudian fa'innahu man khalafal jama'ata. Maka sesungguhnya orang yang menyelisih jamaah qida shibrin, seukuran shibr, sejengkal, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Melepaskan ini ada 2 maksud. Melepaskan tapi masih dalam keislaman, dan melepaskan keluar dari keislaman. Loh kok bisa? Melepaskan di sini kan ada yang melepaskan usul, melepaskan pokoknya, yaitu berupa akidah, rukun Islam seperti itu, maka dia telah keluar dari apa? Keislaman. Ada yang melepaskan tapi tidak sampai pada pokoknya. Misalnya dia mengatakan melakukan ritual-ritual tadi, bid'ah tadi, tapi yang tidak sampai mukafirah, tidak sampai membatalkan keislaman. Maka dia keluar dari Islam, cuma masih dalam kandungan Islam. Jadi keluar dari apa? Kamalul Islam, kesempurnaan Islam. Tapi masih Islam, masih punya aslul Islam, masih punya pokok Islam. Kebanyakannya orang itu masih punya pokok Islam. Kebanyakannya seperti itu. Nah, ila an yarji'a, kecuali dia balik lagi. Nah, kepengin dia terikat lagi dengan ikatan Islam, kapan? Balik lagi. Balik kepada apa berarti? Jamaah. Apa itu jamaah? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kepada Al-Qur'an dan hadis. Cukup sampai situ? Wa ashabi.
Dan kepada apa? Sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu. Sederhana seperti itu kan. Kalau kita melepaskan hawa nafsu kita, coba. Ya tidak? Sebenarnya kita itu karena ya tahu mungkin, tapi kita itu hawa nafsu kita mau diikutin dan kita kepingin dibenarkan. Kita senang musik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadisi liyudilla an sabilih. Dan sebagian manusia dia mayastari lahwal hadis, ada yang membeli lahwal hadis, kalimat-kalimat yang sia-sia. Ibnu Abbas mengatakan itu musik. Semua imam 4 itu mengatakan itu musik. Berarti haram itu kan? Tapi karena apa? Dia senang akhirnya mencari pembenaran. Dia senang gak mau disalahkan. Orang kan kepenginnya benar, walaupun salah, kepenginnya dibenerna, ya tidak? Antum misalnya kalau bisa berbohong misalnya dalam usaha itu, kalau yang penting saya untung, mau bohongi kayak mau nipu kayak mau apa, yang penting saya untung dan itu tidak disalahkan, itu pasti orang lebih seneng kayak gitu. Jangan jauh misalnya. Main ada yang curhat ini ya. Bagaimana kalau kita itu membeli pupuk subsidi misalnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau seandainya itu boleh, pasti saya borong gitu kan, karena menguntungkan. Tapi karena nggak boleh, maka kita nggak mau melakukan hal tersebut. Nah seperti itu. Itu contoh. Seperti itu. Pengennya kan semuanya dibolehin, agar kita bisa mendapatkan keuntungan dan tetap benar. Karena kita tahu salah, itu salah. Ini berarti menunjukkan orang tersebut orang yang baik. Karena apa? Dia betul-betul berusaha. Ini menguntungkan, tapi sesuai nggak dengan syariat? Iya kan? Berarti dia bertanya kan? Nah ini berarti menunjukkan orang itu sangat berhati-hati. Kalau ada orang seperti ini, berarti ini orang yang baik. Karena banyak orang yang, nggak usah bertanya, ngapain bertanya? Menguntungkan kok, gitu kan? Berarti dia kalah dengan apa? Hawa nafsu dia, ya kan? Seperti itu. Eman, gua anggar oroli kepriwe ya, kan seperti itu. Cuan itu kan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya pada perkara yang dia belum paham, padahal di situ ada keuntungan, itu pertama kita harus mengapresiasi pada orang tersebut. Itu ada apa? Ada keimanan dalam hatinya, seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian waman da'a bidakwal jahiliyah. Nah ini yang jadi syahid atau dalil pembahasan hal ini. Dan siapa saja yang menyebutkan dengan sebutan-sebutan jahiliyah, berarti apa? Di luar Islam, jahiliyah kan? Atas nama kesukuan, atas nama ini dan itu seperti itu, atas nama qabilah, dulu kan seperti itu. Nah, fa innahu min jusa jahannam. Maka dia termasuk apa? Jamaahnya siapa? Jahannam. Ini bukan saya itu. Kalau saya mengatakan itu jamaahnya jahannam, coba. Ngeri sekali antum Ustaz. Semua orang dikatakan sebagai ahli kelompoknya jahannam seperti itu. Ini bukan lafaz yang saya ucapkan. Ini lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan Rasulullah, itu kalimatnya kasar, bukan. Atau bukan Rasulullah itu galak, bukan. Itu menunjukkan apa? Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut karena takut menjadi kelompoknya neraka jahanam. Jadi kalau ada orang mengatakan jahanam seperti itu, ya dilihat dulu gitu kan. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu bukan orang keras. Kalau antum mengatakan itu orang keras, berarti antum mengatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang keras. Long itu lafadznya siapa? Rasul. Bukan lafadznya Ustadz, bukan lafadznya Syekh Muhammad Ibnu Wahab kok.
bukan lafadznya Ustadz Yazid atau Ustadz Syafiq Reza Basalamah, itu bukan. Apalagi lafadznya Jumantoro, nggak berani blas. Seperti itu. Termasuk bukan lafadznya jenengan juga kan? Kalau jenengan misalnya bilang seperti itu kan, ya saya cuma mengutip hadis. Kan seperti itu. Cuma hawa nafsu. Kembali lagi ke bawah hawa nafsu. Nah, faqala rajulun. Maka ada orang yang bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa." Iya, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dia menjadi kelompoknya penghuni jahanam. Nah, itu. Tapi enggak boleh kita itu apa? Menisbatkan kepada, mohon maaf ini saya sebut misalnya, kepada agama, agama, ya itu pun saya gambaran itu, karena saya enggak suka perpecahan, saya enggak suka mengorak-arik itu. Ada yang mengatakan ada agama ormas ini, itu loh. Itu ucapan itu kalau enggak tobat, itu masuk di ancaman Rasulullah SAW min jusa jahanam. Akidah saya adalah akidah Maturidi, akidah tarikah saya adalah tarikah Naksabandi dan yang lainnya seperti itu. Enggak boleh penisbatan itu. Penisbatan harus akidah saya adalah akidah Rasulullah. Akidah manhaj saya adalah manhaj Rasulullah. Tarikah saya adalah tarikah. Tarikah kan jalan. Jalan untuk kita di atas Islam. Ya pakai jalannya siapa? Ya jalannya Rasul. Bung Imam Malik saja sampai mengatakan kullu nasi radun wa mardudun ila sahibu hadal qabri. Setiap orang itu boleh menolak, boleh juga ditolak, kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini, maka pendapatnya tidak boleh ditolak. Benar semua, sambil menunjuk kepada makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Kalau dikatakan misalnya rokok haram seperti itu, mencak-mencak. Sekarang coba dibayangkan seandainya Rasulullah SAW itu duduk-duduk ngopi dengan Abu Bakar, dengan Umar, berani nggak kita menggambarkan dengan mereka itu sambil ngopi, sambil kelepas-kelepus? Rasulullah kan sering bermajlis, sering berjamaah dengan para sahabatnya, ya tidak? Selesai sholat dan yang lainnya duduk-duduk. Kira-kira ada nggak yang berani menggambarkan dalam otaknya Rasulullah itu ngopi sambil ududan? Tidak ada. Nggak akan berani. Nah, kok bisa-bisanya kita menghalalkannya? Kan seperti itu. Ya, tidak. Ini kembalinya ini loh. Kita itu jamaahnya siapa? Jamaahnya ormas, jamaahnya lembaga, atau jamaahnya Rasul? Jadi walaupun jenengan sendiri, tapi di atas Al-Quran, di atas hadis, dengan pemahamannya para sahabat, jenengan nggak sendiri, jenengan tetap jamaah. Cuma jamaah jenengan sudah pada mendahului jenengan dulu, sudah pada wafat dulu gitu kan. Ini nggak apa-apa, nanti kan ketemu lagi di akhirat, kan seperti itu. Nah. Fad'u bidakwallah. Maka kalau kita menisbatkan, memanggil dan yang lainnya itu dengan panggilan-panggilan yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggilkan. Alladzi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Yang Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kalian dengan apa? Al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Rasulullah SAW mengambil, boleh kita menisbatkan kepada as-sunnah, ahli sunnah, ahlul asar, ahlul hadis, salafi, penisbatan kepada orang-orang salaf tadi. Makanya kan nggak ke orang ini kan, nggak ada itu namanya manhaj Umari, nggak ada itu. Manhaj yang mengikuti Umar nggak ada kan? Karena apa? Kita berpegangnya kepada kelompoknya, yaitu jamaahnya, itu jamaahnya sahabat. Pada orang-orang terdahulu, salaf itu kan orang-orang terdahulu, sahabat, tabi'in itu kan. Kita enggak sampai pun ke satu persahabat juga enggak kan. Apakah ada thariqah Umari, thariqah Ali, thariqah Aliyah, thariqah Umariyah, thariqah Utsmaniyah?
Harusnya mereka lebih utama thariqah mereka untuk dijadikan thariqah, ya tidak? Thariqahnya Utsmaniyah dengan thariqahnya Naksabandiyah harusnya lebih utama siapa coba? Utsmaniyah. Tapi ada enggak thariqah Utsman radhiyallahu ta'ala dan beliau punya murid? Ada enggak thariqah Utsmaniyah? Enggak ada. Thariqah Abbasiyah nisbat kepada misalnya Abdullah bin Abbas itu adalah ahli tafsirnya sahabat. Mas'udiyah, Ibnu Mas'ud, ada tidak? Pembesar tafsir itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ada enggak mereka bikin thariqah? Atau ada enggak yang menisbatkan thariqahnya kepada mereka-mereka? Enggak ada. Ya, yang ke mereka aja enggak ada, apalagi harusnya orang yang di bawah mereka, harusnya lebih enggak ada. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak ada maksud kecuali kita hanya menyampaikan identitas, dan ini disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah bahkan agar jelas identitas seorang muslim. Adapun orang untuk apa? Mengambil identitas muslim itu hanya Allah yang bisa memberikan taufik. Maka barakallahu fikum, sebelum ditutup selalu kita mempelajari Islam sesuai dengan apa? Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh. Karena kita diperintahkan untuk apa? Memiliki identitas. Dan bahkan ini bab yang kita baca adalah bab dalil yang melarang, yang mengancam keluar dari penisbatan penamaan dakwaan Islam. Nah, semoga bisa bermanfaat, kemudian menjadikan kita semakin kokoh di atas al-haq dan menjadikan jalan yang jelas ini menjadi tuntunan banyak orang. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.